Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik oleh anugerah dan kasih Tuhan. Nah saudara, hari ini saya ingin sharing firman yang diambil dari Matius pasal 6 ayat 25. Demikian firman Tuhan saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, menurut saya ayat ini sangat luar biasa saudara. Mengapa? Bayangkan saudara, dalam masa hidup kita yang masih panjang, mungkin masih sekian puluh tahun, Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa setiap hari Tuhan akan pelihara kita dan akan cukupkan apa yang kita perlukan saudara. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa saudara? Amin. Nah saudara, pertanyaannya adalah, untuk apa Tuhan Yesus memberikan jaminan yang demikian luar biasa? Dari ayat tadi jawabannya kita tahu bahwa Tuhan memberikan jaminan supaya kita tidak khawatir. Saudara, kekhawatiran tampaknya saudara bagi sebagian orang dianggap suatu hal yang wajar, suatu hal yang lumrah, yang manusiawi. Tetapi saudara, kita mesti sadar kalau seseorang terus-menerus dikuasai oleh kekhawatiran, maka akibatnya bisa sangat merusak dirinya saudara. Nah, karena itu saya ingin mengajak kita untuk melihat apa dampak kekhawatiran yang bisa merusak diri seseorang. Dan ada 3 hal yang ingin saya bagikan buat kita semua. Yang pertama saudara, kalau tadi kita baca Matius 6 ayat 25, maka dibuka dengan kata-kata, karena itu aku berkata kepadamu. Saudara, setiap ayat yang dibuka dengan kata-kata karena itu, pasti ayat itu ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Dan saya mau mengajak kita untuk melihat ayat yang ke-24-nya dari Matius pasal yang ke-6. Dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, ternyata saudara, dampak kekhawatiran bagi seseorang saudara, itu bisa membuat dia tidak lagi mengabdi kepada Allah, bahkan dia akan mengabdi kepada Mammon. Kalau seseorang terus-menerus saudara dikuasai kekhawatiran, maka suatu saat saudara, dia bisa melanggar firman Tuhan demi untuk uang saudara. Kalau seseorang terus-menerus dikuasai kekhawatiran saudara, maka prinsip-prinsip kebenaran yang selama ini dia pegang, dia lakukan, itu bisa dia tinggalkan hanya demi untuk mendapatkan uang. Dan karena itu Tuhan gak mau kita dicengkram oleh kekhawatiran, supaya kita bisa terus hidup untuk melakukan firman Tuhan, sehingga hidup kita mengabdi kepada Tuhan, bukan kepada Mammon. Karena itu saya mau mengajak kita semua saudara, mari jaga hati kita dari segala kekhawatiran, supaya kita bisa tetap benar dalam hal-hal keuangan, dan kita bisa tetap menyelesaikan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab kita, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, dalam Matius pasal 13 saudara, ayat pertama mulai, di sana Tuhan memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Dikatakan ada seorang penabur yang menaburkan benih, dan benih itu jatuh di 4 tanah yang berbeda. Dan salah satunya adalah tanah yang penuh dengan semak duri. Dan di Matius pasal 13 ayat 22 saudara, Tuhan Yesus menjelaskan apa arti benih yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri. Dalam Matius 13 ayat 22, dalam Alkitab Bahasa Indonesia versi Firman Allah yang hidup saudara, firman Tuhan berkata demikian. Tanah yang penuh dengan semak duri melambangkan orang yang mendengar berita itu, firman itu saudara, tetapi kekhawatiran akan kehidupan yang sekarang ini dan ketamakan akan uang mendesak firman Allah, dan makin lama makin sedikit yang dilakukannya bagi Allah. Saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa ternyata begini, apabila seseorang dikuasai oleh kekhawatiran saudara, maka meskipun dia awalnya bukan orang yang tamak, lama-lama dia akan tamak akan uang saudara. Sehingga akibat lanjutnya saudara, setelah seseorang menjadi tamak akan uang, maka apa yang selama ini dia lakukan bagi Tuhan, mulai sedikit demi sedikit akan mulai ditinggalkan, dikurangi, bahkan akhirnya tidak dilakukan sama sekali. Dan karena itu kita bisa melihat cukup banyak saudara, orang-orang yang tadinya rela memberikan waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berdoa, untuk beribadah, bahkan untuk melayani Tuhan, tapi pada akhirnya meninggalkan semuanya itu saudara.
Demi apa? Demi supaya bisa mencari uang lebih lagi. Dan akhirnya Tuhan yang ditinggalkan. Kita juga melihat saudara, orang-orang yang tadinya rela mempermuliakan Tuhan dengan hartanya, mempermuliakan Tuhan dengan apa yang dimilikinya, akhirnya tidak mau melakukan itu lagi, bahkan menganggapnya sebagai suatu kerugian. Padahal kita tahu bahwa semua berkat datang daripada Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Diawali dengan sebuah kekhawatiran, rasa khawatir yang tidak bisa ditaklukkan, saudara. Karena itu kita harus sadar, kekhawatiran yang terus-menerus akan sangat merusak. Dampaknya akan sangat merusak setiap orang yang mengasihi Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara, kalau kita baca Lukas pasal 10 dalam perikop terakhir, kita akan membaca kisah waktu Tuhan Yesus datang ke rumah Marta dan Maria di kampung Betania, saudara. Marta dan Maria menerima kedatangan Tuhan Yesus, tetapi respon mereka berbeda, saudara. Dikatakan Maria segera duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan terus-menerus. Sedangkan Marta sibuk melayani, melakukan banyak hal, saudara. Sampai akhirnya Marta minta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan menyuruh Maria untuk membantu dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Tapi apa jawab Tuhan Yesus, saudara? Dalam Lukas 10 ayat 41-42 dikatakan, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, saudara, dari ayat ini, saudara, kita mengerti bahwa, saudara, apabila seseorang dikuasai kekhawatiran, maka dia akan bisa disusahkan dengan banyak perkara yang harusnya tidak perlu menyusahkan dia, saudara. Kalau seseorang hatinya terus dikuasai dengan kekhawatiran, maka orang ini, saudara, hidupnya akan disusahkan dengan banyak hal yang harusnya tidak perlu dia khawatirkan, tidak perlu dia pikirkan. Dan akibat lebih lanjutnya adalah, saudara, orang seperti ini akan kehilangan momen-momen, saat-saat terbaik dalam hidupnya yang harusnya dia bisa nikmati, dia bisa rasakan. Karena itu kita sering mendengar ada orang yang terlalu sibuk bekerja sehingga kehilangan waktu-waktu yang indah bersama dengan pasangannya. Ada orang-orang yang sibuk bekerja sehingga kehilangan waktu untuk bisa bersama-sama dengan anak-anaknya. Bahkan kita juga bisa menyaksikan orang-orang yang terlalu sibuk bekerja, akhirnya menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai sakit penyakit, saudara. Dan kadang-kadang kalau ada orang-orang yang seperti itu, kadang-kadang juga menyalahkan Tuhan, menyalahkan pekerjaan Tuhan, dan lain sebagainya. Padahal, saudara, semuanya terjadi diawali karena seseorang dikuasai oleh kekhawatiran sehingga menyusahkan dirinya dengan banyak hal. Nah, karena itu, saudara, Tuhan gak mau hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran, supaya kita bisa tetap hidup untuk menikmati semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan kita bisa tetap mempermuliakan Tuhan. Karena itu saya mengajak kita semua di saat-saat yang gak mudah ini, di saat-saat yang sulit ini, jangan sampai hati kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Mari kita tetap percaya. Tuhan sudah berkata, saudara, dunia memang akan diguncang, dunia akan berubah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dan firman-Nya tinggal tetap, saudara. Karena itu kita harus percaya kepada Tuhan dan firman-Nya lebih daripada keadaan yang sedang terjadi saat ini, supaya hati kita punya kekuatan, punya keteguhan, sehingga kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Dan untuk itu, mari saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama, supaya doa memberikan kekuatan dan pengurapan kepada kita. Mari satukan hati. Haleluya. Hari ini hamba-Mu datang kepadamu, Tuhan Yesus, bersama dengan seluruh jemaat-Mu, dan kami meminta anugerah pertolongan Tuhan. Biar di saat-saat ini, Tuhan, kami boleh berjalan dengan iman yang teguh dan percaya akan janji Tuhan, bahwa Engkau menjamin hidup kami yang masih panjang ini, Tuhan, dengan kebaikan dan kemurahan. Karena itu, Tuhan, bebaskan kami dari semua kekhawatiran, dari ketakutan, supaya kami bisa hidup mempermuliakan Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hari ini hamba-Mu lepaskan berkat buat jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Biar berkat yang terbaik dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai setiap kami, menyertai setiap langkah kami, sehingga membuat berhasil apa yang kami kerjakan, kami lakukan, dan memelihara hidup kami dalam segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati jiwa pikiran kami, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, perenungan kita hari ini biasa diberkat buat kita semua. Sampai berjumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati dan shalom.